Monkey D. Garp akan segera menuju ke Pulau Beehive. Pertempuran dahsyat akan segera terjadi dan akan melibatkan salah satu Yonko dan juga seorang pahlawan dari Angkatan Laut. Jadi mampukah kakek tua ini akan menyelamatkan Koby dari ancaman berbahaya sang Yonko Marshal D. Teach? Jadi kali ini Kapten Kuro akan mereview manga One Piece chapter 1071 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Jadi semoga kalian bisa menikmati review chapter yang sangat telat ini, guys. So, let's go. Halaman pertama memperlihatkan lautan di dunia baru yang dimana ada sesuatu yang aneh terbang di atas langit. Dan ternyata sosok aneh tersebut adalah Bartolomeo Kuma yang mencoba untuk memindahkan dirinya menggunakan kemampuan buah iblisnya yang bernama Nikyu no Mi ke suatu tempat. Tempat yang dia tuju ternyata benar-benar di luar dugaan, yaitu di Mariejoa, tepat di tengah Red Line. Tubuh dari Kuma langsung berbenturan dengan tembok besar Red Line. Nah, beberapa orang di sekitar sana terlihat panik melihat benturan keras di dekat mereka. Mereka pun menyadari kalau itu adalah sosok Kuma. Seseorang berkata, "Itu Bartolomeo Kuma, datang dari mana dia? Dia adalah budak dari para kaum naga langit. Tapi kenapa dia ada di sini?" Nah, akhirnya kita bisa melihat Kuma tergeletak di tanah dengan penuh luka di seluruh tubuhnya. Tapi setelah itu dia mulai berdiri. Kuma terus bergerak maju ke depan mendekati kerumunan banyak orang. Beberapa angkatan laut di sana melihat hal tersebut dan mencoba untuk memberikan informasi kepada penduduk sekitar. Di sektor timur laut, di dalam pulau, tepatnya di pelabuhan merah Red Line, salah satu si Cibukai Bartolomeo Kuma muncul. "Tolong menjauh dari sini, ini sangat berbahaya. Dia adalah seorang budak dari kaum naga langit." Tapi masih belum jelas apa yang sedang dia lakukan saat ini. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Kemudian panel berpindah dan sekarang kita akan menuju ke pulau masa depan, Egghead. Nah, di sana para agen CP0 sudah bersiap untuk segera menangkap Vegapunk. Salah satu dari mereka berkata untuk menemukan di mana lokasi mereka saat ini. Tutup semua pintu yang ada di seluruh pelabuhan pulau ini. Rob Lucy mengatakan kepada agen CP0 yang lainnya untuk tidak ragu menghancurkan semua kapal yang ada di pelabuhan. Lucy mengatakan kalau dia sudah memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah mengendalikan para Seraphim. Bagaimana kita melihat musuh keluar? Ini Frontier Dome. Ini sangat mengganggu. Benda itu benar-benar kuat. Lucy juga mengatakan kalau dia belum mengakui Luffy sebagai salah satu dari 4 kaisar lautan. Dan sekarang kita beralih lagi ke suatu lab, di mana di sana terlihat seluruh klon Vegapunk berkumpul. Mereka akan segera pergi untuk meninggalkan pulau ini. Vegapunk Saka berkata, "Agen pemerintah dunia sudah berkeliling. Mereka memblokir jalan keluar untuk kita melarikan diri. Kapal kita semua sudah dikunci, tapi Vega Force 01 mampu terbang keluar dengan sangat baik dari pulau ini. Jadi musuh tidak akan tahu mengenai rencana kita nanti." Seluruh klon Vegapunk merespon kalau mereka akan segera meninggalkan pulau ini. Lilith berkata, "Kita akan kembali untuk menemui mereka dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Atlas, bukan? Aku jadi sangat bersemangat." Vegapunk juga berkata, "Jadi sudah pasti mereka akan sangat cepat untuk datang kemari." Nah, di sini Saka terlihat menegur Lilith. "Jika kau merencanakan sesuatu yang sembarangan, aku akan melakukan sesuatu yang tidak akan terduga kepadamu. Apa masalahnya jika aku menyerang balik orang-orang bodoh itu yang sudah mencoba untuk membunuh kita semua? Tapi menyerang kembali bukanlah tujuan kita saat ini. Biarkan tubuh utama Vegapunk yang asli untuk melarikan diri. Sementara kita tidak lebih adalah kloningan dari Vegapunk yang asli." Saka kembali menjawab Lilith. "Tapi jangan berpikir jika itu tidak ada masalah kalau menjalankan rencanamu sendiri." Mereka berdua berdebat sengit dengan tujuan mereka masing-masing. Kemudian Vegapunk terlihat meminta maaf kepada Sentomaru. Hal ini terjadi karena dia pergi bersamanya. Pythagoras bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Bukannya masih ada sekutu lain di pulau ini? Vegapunk Edison terlihat panik jika mereka menjadi sekutu. Dia mengatakan kalau kita akan kehilangan tempat untuk menjalankan penelitian ini dan sudah pasti akan diburu oleh pemerintahan dunia. Vegapunk menjawabnya, "Karena masalah besar ada padaku, jadi aku meminta untuk diselamatkan." Nah, sesaat Vegapunk mengatakan hal itu, dia pun mencoba untuk melakukan panggilan terhadap seseorang melalui Denden Mushi. Orang misterius ini menjawab Denden Mushi dengan mengatakan, "Tentu saja, aku sudah menunggu perintah Anda." Kemudian Vegapunk langsung menutup panggilan tersebut.
Nah, di sini Saka langsung berkata kalau dia akan menggunakan Vega Force 01 untuk menuju ke pelabuhan. Jadi mereka semua akan menaiki robot tersebut dan segera pergi untuk melarikan diri. Masih dalam lab penelitian, kita bisa melihat Vegapunk melakukan percakapan dengan kelompok dari Nami. Vegapunk mengatakan kalau persiapan mereka sudah lengkap untuk segera melarikan diri. Jadi Vegapunk langsung menawarkan dirinya untuk membiarkan mereka semua, ketujuh dari Vegapunk ini, untuk ikut berada di kapal bajak laut topi jerami. Nah, reaksi dari para anggota kru pun bermacam-macam setelah mendengar hal ini. Mulai dari Usopp bahwa ada 7 orang dari Vegapunk yang ikut berlayar di kapal mereka. Franky dan juga Sanji sepertinya sangat senang mendengar kabar ini. Franky mengatakan kalau perjalanan dengan 7 orang ilmuwan hebat di dunia akan menjadi perjalanan terbesarnya. Nah, sedangkan Sanji sangat menikmati hal ini karena Lilith juga akan ikut bergabung di kapal bersama dengan mereka. Kemudian, masih di dekat dari lab, kita melihat kelompok dari Luffy di sana. Bunny terlihat berlari menjauhi kelompok mereka karena dia ingin kembali menemui Vegapunk. Dia sangat terlihat kesal karena Vegapunk mencoba untuk melawannya menggunakan serangga yang menyebabkan dia jatuh pingsan. Luffy dan juga Chopper berusaha mengejar kembali Bunny. Tapi tiba-tiba Luffy mendengar suara alarm di seluruh area pulau. Ternyata itu adalah alarm yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan dari pulau ini, yaitu Frontier Dome, telah dinonaktifkan. Seluruh klon Vegapunk terlihat terkejut melihat hal ini. Mereka bertanya, apakah ada seseorang yang mengontrol hal ini dalam ruang kontrol? Pythagoras mengatakan kalau dia tidak melihat siapapun di sana. Bukan hanya mereka, CP0 juga terlihat kebingungan melihat Frontier Dome yang sudah dinonaktifkan. Rob Lucy mengatakan, tolong tahan sebentar dulu. Kemungkinan bisa jadi ini adalah sebuah jebakan. Apakah kita bisa benar-benar percaya dengan apa yang kita lihat sekarang? Rob Lucy, Kaku, dan juga Stacy mencoba melihat apa yang sudah terjadi di atas sana menggunakan teknik Geppo mereka. Kaku mengatakan, lihat ini adalah peluang yang gratis bukan? Rob Lucy berkata, ada waktu ketika hidupmu sedang dipertaruhkan. Kemudian Stacy pun memperkirakan kalau kapal dari kru topi jerami masih berada di sekitar sana. Jadi seharusnya tidak ada kapal lain di atas sini kecuali kapal mereka. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja hancurkan kapal ini? Nah, Kaku terlihat langsung turun tangan untuk melakukan eksekusi dan dia menggunakan sebuah teknik yang bernama Amane Dachi. Sebuah teknik yang dimana ada sebuah hembusan angin di pisau pemotong yang biasa digunakan para anggota CP0. Tapi sayangnya mereka akan segera menghadapi mimpi buruk yang sangat mengerikan, guys. Ternyata ada seorang monster yang menjaga kapal tersebut. Monster ini langsung bangun dari tidurnya dan langsung menangkis serangan yang dilakukan Kaku tadi. Kemudian dengan wajah yang baru saja bangun, Roronoa Zoro terlihat sangat marah ada seorang yang mengganggu tidurnya. Kaku langsung terlihat murung dengan wajah yang sangat ketakutan. Jadi lanjut kita kembali lagi ke dalam lab penelitian Vegapunk. Di sana para klon Vegapunk ini masih kebingungan dan bertanya mengenai siapa yang mematikan sistem keamanan Frontier Dome. Nah, Pythagoras berkata bahwa dia sudah memulihkan kembali fungsi dari Frontier Dome. Tapi pada saat ini CP0 sudah bisa diizinkan untuk masuk. Saka pun menyayangkan hal ini bisa terjadi. Dia mengatakan bahwa kali ini kami sudah terlambat. Mereka bisa saja mengincar kapal dari bajak laut topi jerami. Kemudian kita kembali lagi ke kapal dari bajak laut topi jerami. Dan di sana sudah terjadi pertarungan ulang antara dua musuh lama, yaitu Kaku yang berhadapan dengan Roronoa Zoro. Kemudian kita kembali lagi ke kelompok dari Nami, guys. Akhirnya kelompok ini pun bertemu dan bersatu kembali dengan kelompok dari Luffy. Luffy bertanya ke mereka semua, apakah kita sudah akan pergi? Aku baru saja datang bersama dengan kelompokku, jadi biarkan aku bersantai sedikit lagi. Usopp terlihat panik, dia juga mengatakan kalau dia ingin bersantai. Tapi ini adalah pulau milik pemerintah. Kau bahkan sudah bertemu dengan Rob Lucy bukan? Sementara Sanji terlihat menanyakan tentang Bunny. Apakah mereka bersama dengan bajak laut wanita tersebut? Di mana Vegapunk berada saat ini? Nah, setelah itu panel manga memperlihatkan di mana Vegapunk yang terus berlari karena dia sudah dikejar-kejar oleh Jewelry Bunny. Vegapunk menyuruhnya untuk tetap tenang dan dia mempunyai suatu alasan untuk melakukan hal tersebut kepada Kuma. Dan sekarang kita menuju ke lautan di dunia baru, di mana ada sebuah kapal yang terlihat sudah berada di depan pulau.
Kapal tersebut ternyata milik bajak laut Kid. Killer berkata, "Kid, bangunlah. Kita sudah sampai di sebuah pulau. Setelah sekian lama aku menyarankan kita pergi ke pulau ini, tapi aku berpikir 2 kali mengenai pulau ini." Kid berkata kalau mereka sudah berada di depan pulau Elbaf. Nah, kita pun sampai di akhir chapter 1071. Sekarang kita berada di markas besar Angkatan Laut G14. Wakil Laksamana Dol terlihat melakukan panggilan dengan seseorang di Denden Mushi. "Kau sudah menyebabkan masalah besar, Wakil Laksamana Garp. Kami dijadwalkan berlayar untuk orang bodoh. Jadi tolong jangan membagi pasukan kami." Kemudian Garp pun menjawabnya, "Jangan tegang begitu, Dol." Dan akhirnya kita bisa melihat kapal tempur dari sang wakil Laksamana Garp yang sudah berada di dekat markas dari G14. Prajurit di sana terlihat kaget dengan kemunculan kapal dari wakil Laksamana Garp. Kemudian Garp pun memanggil nama Helmeppo untuk segera keluar. Helmeppo kemudian terlihat keluar dan menangis. Dia mengatakan kalau Koby sudah ditangkap oleh Yonko Kurohige dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, chapter One Piece 1071 ditutup dengan kata-kata yang sangat gagah dari kakek Luffy ini. "Cepat naik ke kapal. Sekarang kita akan menuju ke pulau bajak laut Beehive. Kita akan mengalahkan para bajak laut itu." Nah, mungkin itu saja yang bisa Kapten Kuro review mengenai chapter 1071 kita kali ini. Jadi semoga kalian bisa menikmati video ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di review selanjutnya.